Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Sialan Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok kami di mata kuliah Corporate Governance dengan dosen pengampu yaitu Bapak Cesar Oktaviandi Purba, SSO SMAB. Kami dari kelompok India terdiri dari 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Eva Junia Absarini. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita berlanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat prinsip atau pedoman yang mengatur perusahaan. Hal ini memastikan bahwa perusahaan bekerja dengan cara seharusnya bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan membuat perusahaan bertanggung jawab kepada setiap pemangku kepentingan termasuk direktur, pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan sebagainya. Istilah tata kelola sendiri merupakan tindakan mengelola entitas perusahaan. Entitas korporasi terpisah dari pejabatnya yang menjadikan tata kelola perusahaan sebagai subjek penting untuk dipelajari. Tata kelola perusahaan memainkan peran penting untuk melindungi hak ribuan pemegang saham yang memiliki kepemilikan di perusahaan tetapi tidak berperan aktif dalam mengatur kegiatan bisnis sehari-hari. Tata kelola perusahaan adalah bagian dari sektor perusahaan India sejak awal, tetapi kegagalan tata kelola perusahaan dan penipuan Satyam Computer Service Limited meningkatkan kekhawatiran tentang tata kelola perusahaan di India. India adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa serta negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam Produk Nasional Bruto atau PDB, diukur di segi paritas daya beli atau Purchasing Power Parity atau PPP, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki kemampuan senjata nuklir. Konsep pemerintahan yang baik sudah sangat lama di India sejak abad ketiga sebelum Masehi, di mana Chanakya, Wazir dari Parliputra, menguraikan 4 tugas raja yaitu Raksa, Fridi, Palana, dan Yogasema. Mengganti pimpinan seperti raja dengan CEO atau dewan direksi perusahaan adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang mengacu pada melindungi kekayaan pemegang saham, Raksa, meningkatkan kekayaan dengan pemanfaatan aset yang tepat, Fridi, pemeliharaan kekayaan melalui usaha yang menguntungkan, Palana, dan terutama menjaga kepentingan pemegang saham, Yogasema atau pengaman. Tata kelola perusahaan tidak dalam agenda perusahaan India sampai awal 1990-an, dan tidak ada yang akan menemukan banyak referensi untuk subjek ini dalam buku hukum sampai saat itu. Di India, kelemahan dalam sistem seperti praktek pasar saham yang tidak menguntungkan atau yang tidak diinginkan, dengan direksi tanpa tanggung jawab, kurangnya transparansi, dan kapitalisme kronis, semuanya menuntut reformasi dan tata kelola yang lebih baik. Inisiatif terpenting tahun 1992 adalah Reformasi Securities and Exchange Board of India atau SEBI.
Tujuan utama SEBI adalah untuk mengawasi dan menstandarisasi perdagangan saham, tetapi secara bertahap membentuk banyak aturan dan peraturan tata kelola perusahaan juga. Inisiatif di India pada awalnya didorong oleh Asosiasi Industri, Confederation of Indian Industry atau CII. Pada bulan Desember 1995, CII membentuk satuan tugas untuk merancang kode sukarela tata kelola perusahaan. Draft terakhir kode ini diedarkan secara luas pada tahun 1997. Pada bulan April 1998, kode tersebut dirilis. Kode itu disebut tata kelola perusahaan yang diinginkan. Antara tahun 1998 dan 2000, lebih dari 25 perusahaan terkemuka secara sukarela mengikuti kode tersebut, seperti BC Auto, Infosys, BCAC, HDFC, ACAC, dan banyak lainnya. Di India, CII memimpin dalam menyusun kode tata kelola perusahaan yang diinginkan pada April 1998. Kemudian diikuti oleh rekomendasi dari Komite Kumar Mangalam Birla tentang tata kelola perusahaan. Komite ini ditunjuk oleh SEBI. Rekomendasi tersebut diterima oleh SEBI pada bulan Desember 1999 dan sekarang diabadikan dalam klausul 49 dari Perjanjian Pencatatan Setiap Bursa Efek India. Halo, saya Fadlina Rizky Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai klausul 49 dari Perjanjian Pencatatan. Perjanjian listingan berkaitan dengan panduan lengkap untuk tata kelola suatu perusahaan. Berikut adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang efektif, yaitu yang pertama, independensi dewan. Dewan direksi perusahaan yang terdaftar harus memiliki jumlah direktur independen minimal. Yang kedua, komite audit. Perusahaan yang terdaftar harus memiliki komite audit dewan yang memiliki minimal 3 direktur, 2/3 diantaranya harus independen. Yang ketiga, pengungkapan. Perusahaan yang terdaftar secara berkala harus melakukan berbagai pengungkapan mengenai keuangan dan hal-hal lain untuk memastikan suatu perusahaan itu transparansi. Kita dapat membandingkan Sarbanes-Oxley Act of 2002 and Klausul 49. Klausul 49 didasarkan pada prinsip-prinsip Sarbanes-Oxley Act of 2002. Ini dikembangkan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat. Sejauh tanggung jawab, manajemen, dan jumlah direktur yang bersangkutan keduanya yaitu sama. Mereka juga memiliki aturan yang sama mengenai perdagangan orang dalam, penolakan pinjaman kepada direktur, dan lainnya. Perbedaan penting antara keduanya adalah di bawah Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Jika penipuan dan pemusnahan laporan dapat dituntut hingga 20 tahun penjara. Tetapi dalam kasus klausul 49 ini tidak ada kondisi seperti itu. Menjadi pengendalian pasar, SEBI dapat memulai proses pidana. Jika dalam hal SEBI memutuskan untuk memberikan hukuman yang berat, maka dapat memulai proses pidana atau menaikkan denda karena tidak setuju dengan klausul 49 yang secara otomatis menghapus perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amandemen Undang-Undang Perusahaan pada tahun 1956. India mulai program reformasi ekonominya pada tahun 1990-an. Sekali lagi, dirasakan kebutuhan akan tinjauan komprehensif terhadap Companies Act pada tahun 1956 yang telah menjadi yang paling besar dan kuno dengan 781 bagian dan 25 jadwal saat ini. 3 upaya yang gagal dilakukan pada tahun 1993, pada tahun 1997, dan kemudian pada tahun 2003 untuk menulis ulang undang-undang suatu perusahaan. RUU Perusahaan yang telah diamandemen pada tahun 2003 yang memuat beberapa ketentuan penting terkait tata kelola suatu perusahaan.
ditarik oleh pemerintah untuk mengantisipasi peninjauan kembali undang-undang tersebut secara komparatif. Undang-undang ini telah diubah sebanyak 24 kali sejak tahun 1956, diantaranya 52 amandemen yang berkaitan dengan tata kelola suatu perusahaan dan pengembangan sektor korporasi melalui undang-undang perusahaan yang telah diamandemen pada tahun 1999, undang-undang perusahaan yang telah diamandemen pada tahun 2000, dan yang terakhir pada undang-undang perusahaan yang telah diamandemen pada tahun 2001. Selanjutnya ada ketentuan tata kelola perusahaan dalam Companies Act tahun 2013. Pemberlakuan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 merupakan perkembangan besar dalam tata kelola perusahaan pada tahun 2013. Undang-undang baru ini menggantikan Undang-Undang Perusahaan tahun 1956 dan bertujuan untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan, menyederhanakan peraturan, dan meningkatkan kepentingan pemegang saham minoritas. Di antaranya ada Dewan Direksi, kemudian yang kedua Direktur Independen, yang ketiga transaksi pihak berelasi atau RPT, yang keempat tanggung jawab sosial perusahaan, yang kelima auditor, yang keenam pengungkapan dan pelaporan, dan yang ketujuh gugatan class action. Kemudian pentingnya tata kelola dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, penciptaan kekayaan. Yang kedua, melindungi kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, membentuk pertumbuhan dan masa depan pasar modal dan ekonomi. Dan yang keempat, berkontribusi pada efisiensi perusahaan bisnis. Kebutuhan tata kelola perusahaan di India. Dalam dekade terakhir, penipuan perusahaan dan kegagalan tata kelola sering terjadi. Itulah sebabnya dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik di negara India. Negara tersebut memberikan norma dan hukum yang sesuai dengan persyaratan internasional untuk mengatur perusahaan-perusahaannya. Nah, beberapa alasan penting yang akan kita bahas yaitu mengenai pengangkatan kebutuhan akan tata kelola perusahaan di India. Yang pertama, sebuah perusahaan memiliki banyak pemegang saham dengan sikap yang berbeda terhadap urusan perusahaan. Tata kelola perusahaan melindungi demokrasi pemegang saham dengan mengharapkan melalui kode etiknya. Selanjutnya yang kedua, investor perusahaan besar menjadi tantangan bagi manajemen perusahaan karena mempengaruhi keputusan perusahaan. Tata kelola perusahaan ini menetapkan kode untuk menghadapi situasi tersebut. Yang ketiga, tata kelola perusahaan diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap korporasi yang sempat terguncang akibat berbagai kecurangan korporasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sangat penting untuk menghidupkan kembali kepercayaan investor. Yang keempat, masyarakat memiliki harapan yang lebih besar dari perusahaan. Mereka berharap bahwa perusahaan menjaga lingkungan, polusi, kualitas barang dan jasa, pembangunan berkelanjutan, dan juga sebagainya. Kode untuk melakukan perusahaan penting untuk memenuhi sebuah harapan tersebut. Pengambil alihan entitas perusahaan menciptakan banyak masalah di masa lalu. Hal ini mempengaruhi hak berbagai pemangku kepentingan di perusahaan. Faktor ini juga yang mendorong perlunya tata kelola perusahaan. Yang kelima, globalisasi membuat komunikasi dan transportasi antar negara menjadi mudah dan sering, sehingga banyak perusahaan India yang terdaftar di bursa saham internasional yang juga memicu perlunya tata kelola perusahaan di India. Yang keenam, aliran modal internasional yang besar di perusahaan India juga mempengaruhi manajemen korporat India yang memerlukan kode etik perusahaan. Selanjutnya, prinsip tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan telah berkembang di sekitar prinsip-prinsip kunci tertentu yang membentuk dasar aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk perusahaan. Yang pertama, transparansi. Pengungkapan informasi yang relevan tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat diperlukan. Hal ini membantu pemangku kepentingan untuk mengetahui hak-hak mereka dan aktivitas sehari-hari perusahaan. Selanjutnya, akuntabilitas. Kegiatan ini memastikan tanggung jawab orang yang mengambil keputusan untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang seperti manajer, ketua, direktur, dan pejabat lainnya harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan lain dari perusahaan.
Selanjutnya ada independensi. Independensi manajer puncak sangat penting untuk kelancaran fungsi perusahaan. Direksi harus bekerja tanpa campur tangan pihak manapun yang berkepentingan dalam perseroan. Kali ini akan membahas terkait dengan kerangka tata kelola perusahaan di India. Kerangka tata kelola perusahaan India sangat selaras dengan standar internasional. Yang pertama, Companies Act 2013 memiliki ketentuan mengenai direktur independen, konstitusi dewan, rapat umum, rapat dewan, proses dewan, transaksi pihak terkait, komite audit, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada SEBI atau Dewan Sekuritas dan Bursa India. Pedoman ini memastikan perlindungan investor dan telah mengamanatkan perusahaan untuk mematuhi praktik terbaik yang disebutkan dalam pedoman. Yang ketiga, standar akuntansi yang dikeluarkan oleh ICAI, Institute of Chartered Accounts of India, di mana ICAI ini adalah badan otonom dan mengeluarkan standar akuntansi. Pengungkapan laporan keuangan juga diwajibkan oleh ICAI yang didukung oleh Companies Act 2013. Yang keempat, perjanjian pencatatan standar bursa efek berlaku untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di berbagai bursa efek. Yang kelima, standar kesekretariatan yang dikeluarkan oleh ICSI, Institute of Company Secretaries of India, mengeluarkan standar tentang rapat dewan direksi, rapat umum, dan lain-lain. Companies Act 2013 memberdayakan badan otonom ini untuk memberikan standar yang dimiliki oleh setiap perusahaan harus dipatuhi, sehingga mereka tidak dihukum berdasarkan undang-undang perusahaan itu sendiri. Halo teman-teman semua, di sini saya Putri Delima Ikhlas akan melanjutkan materi mengenai corporate governance di negara India. Yang pertama itu ada kesimpulan dan juga saran. Saran yang pertama, sejalan dengan isu-isu tersebut, maka ada tanggung jawab yang lebih besar pada direksi perusahaan untuk beradaptasi dengan standar dan praktik terbaik yang disediakan dalam berbagai undang-undang dan juga pedoman. Selain dari hukum dan norma yang ditetapkan oleh berbagai institusi dari waktu ke waktu, perusahaan juga diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan karena perusahaan saat ini dianggap begitu besar, sehingga mempengaruhi setiap individu warga negara khususnya di negara India itu sendiri. Kemudian beban pada perusahaan sudah berkurang karena mereka dibuat untuk mengikuti serangkaian pedoman dan mereka tidak diharuskan untuk mengubahnya. Selain dari beban perusahaan tadi sudah berkurang, maka pemangku kepentingan juga harus ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menjadikannya pekerjaan yang berkontribusi secara keseluruhan. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai kesimpulan dari materi-materi yang telah kita jelaskan bersama mengenai corporate governance khususnya di negara India. Konsep dari corporate governance ini begitu ada citra merek, maka loyalitas akan semakin besar. Semakin besar loyalitas, maka akan semakin besar juga komitmen terhadap karyawan. Dan bila ada komitmen terhadap karyawan, maka karyawan akan menjadi lebih kreatif, aktif, dan juga bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya. Dalam lingkungan kompetitif saat ini, kreativitas sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Tata kelola perusahaan di sektor publik tidak dapat dihindari dan untuk itu maka mau tidak mau harus dianut. Namun, tata kelola perusahaan harus dianut karena memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada sektor publik. Tata kelola perusahaan yang baik, pemerintah yang baik, dan juga bisnis yang baik berjalan beriringan. Semakin tinggi tingkat corporate governance, maka semakin kuat perusahaan tersebut di mata para pemegang saham dari perusahaan. Para direktur yang independen dan aktif adalah orang-orang yang menanamkan dan juga berkontribusi dalam menampilkan perusahaan yang memiliki pandangan positif. Dalam hal investasi, para investor juga mencari perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lebih kuat di dalamnya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, bagaimana persyaratan dan juga tata kelola perusahaan di India? Persyaratan tata kelola perusahaan di India mempertimbangkan perusahaan untuk mengaudit budaya kerja mereka dan juga memberikan pandangan yang lebih positif kepada komunitas pemegang saham karena tindakan mereka memiliki implikasi moral dan juga hukum. Norma baru setelah adanya Companies Act 2013 ini muncul sangat seimbang dan juga inovatif. Mereka telah membantu mereformasi pertumbuhan perusahaan India sesuai dengan standar internasional. Pemegang saham dilibatkan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan juga berbagai pengamanan telah dilakukan agar kepentingan pemegang saham dan juga masyarakat secara keseluruhan tidak dikesampingkan.
Tata kelola perusahaan menyerap transparansi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong India maju dalam perlombaan ekonomi perkembangan di dunia. Maka, hal inilah yang menjadi kesimpulan dan juga saran dari materi kita pada kali ini mengenai corporate governance khususnya di negara India. Sekian dan terima kasih.